lama sudah menikah, belum juga mendapat keturunan. Segala cara akan dilakukannya agar bisa memiliki seorang anak. Nah, hal itu pula lah yang dirasakan pasangan suami istri dari negeri Jambi ini. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dian Ladianti dari SD Saveris 2, Kota Jambi. Saya memiliki hobi yaitu membaca. Dan ketika besar nanti, saya ingin menjadi seorang penulis. Hari ini, saya akan membawakan cerita yang berjudul Putih Kesumba. Alkisah, pada zaman dahulu, ada pasangan suami istri yang sudah lama menikah, tetapi belum dikaruniai seorang anak. Bertahun-tahun mereka berdoa dan berusaha, tetapi apa yang diimpikan belum juga menjadi kenyataan. Hingga pada suatu malam, sang istri pun bermimpi bertemu dengan kakek tua yang mengetahui permasalahan mereka. Carilah bambu muda yang dililit ular, lalu masak dan makanlah bambu muda itu. Niscaya kalian akan segera mendapatkan anak. Pesan kakek tua itu dalam mimpinya. Pagi harinya, pasangan suami istri tersebut mencari bambu muda seperti yang ada di dalam mimpi sang istri. Tak lama kemudian, mereka menemukan rebung di tepi sungai. Seekor ular seukuran lengan orang dewasa tidur melingkari rebung tersebut. Mendekatlah kemari, tidak usah takut padaku. Aku tidak akan menggigit kalian, ucap ular tersebut dengan mata yang masih terpejam. Tentu saja, pasangan suami istri tersebut sangat terkejut. Mereka tahu ular yang ada di hadapan mereka bukanlah ular sembarangan. Ia bisa bicara layaknya manusia. Ada apa datang kemari? Sepertinya kalian mempunyai hajat yang cukup penting, tanya ular tersebut sambil mendongakkan kepala dan menjulurkan lidahnya. Sang suami pun mengangguk dan menceritakan keinginannya bersama sang istri untuk memiliki seorang anak. Hingga akhirnya sang istri bermimpi bertemu dengan kakek tua yang mengetahui permasalahan mereka dan memintanya memakan rebung agar bisa memiliki seorang anak. Rebung yang kalian cari ada di hadapan kalian, tetapi rebung ini bukanlah tanaman biasa. Untuk mendapatkannya, kalian harus menyetujui persyaratan yang aku ajukan. Bagaimana? Jelas si ular. Baiklah, kami akan menuruti permintaanmu. Tetapi apa syaratnya? Tanya sang istri tidak sabar. Jika kelak anak kalian laki-laki, maka kalian boleh memilikinya untuk selamanya. Tetapi jika terlahir perempuan, maka kalian hanya bisa merawatnya hingga ia berusia 7 tahun. Dan jika tiba waktunya, kalian harus menyerahkan anak itu kepadaku. Bagaimana? Apakah kalian setuju dengan syarat yang aku ajukan? Ucap sang ular dengan tenang. Sepasang suami istri tersebut akhirnya dengan berat hati menyetujui syarat tersebut. Mereka berharap
anak yang akan lahir berjenis kelamin laki-laki, agar tidak perlu diserahkan kepada sang ular. Beberapa hari kemudian, setelah menyantap rebun tersebut, sang istri pun hamil hingga 9 bulan. Namun, ketika lahir, bayinya berjenis kelamin perempuan. Dan hal itu berarti mereka hanya bisa merawatnya hingga ia berusia 7 tahun. Anak tersebut pun diberi nama Putih Kesumba. Putih Kesumba dirawat dengan penuh kasih sayang oleh kedua orang tuanya. Putih Kesumba pun tumbuh menjadi anak yang cantik, sehat, dan cerdas. Putih Kesumba dilarang bermain di luar rumah. Segala kegiatannya harus dilakukan di dalam rumah. Hal itu karena kedua orang tuanya takut sang ular akan datang dan menculiknya. Namun, karena kebutuhan hidup, sang ayah harus pergi selama 3 bulan untuk berbelanja barang-barang dagangan di negeri seberang. Sebelum pergi, sang suami berpesan pada istrinya untuk menjaga dan merawat Putih Kesumba dengan baik. 1, 2, hingga 3 hari, sang istri masih mengingat pesan suaminya. Putih Kesumba tetap dilarang bermain di luar rumah. Tapi pada hari yang keempat, sang istri mengajak anaknya pergi mandi ke sungai. Putih Kesumba tentu senang sekali. Ia mandi sepuasnya tanpa mengetahui ada makhluk melata yang mengincarnya. Ketika sang ibu lengah, sang ular pun menculik Putih Kesumba dan membawanya ke tebing sungai yang tinggi dan sulit dijangkau oleh siapapun. Sang ular merawat Putih Kesumba dengan baik, agar nantinya bisa menjadi santapan yang enak dan mengenyangkan. Sang ular pun bertanya, "Apakah hatimu sudah besar, Putih?" "Belum, baru sebesar buah pinang," jawab Putih Kesumba yang membuat sang ular kecewa. Tiap minggunya, sang ular menanyakan pertanyaan yang sama. Berbagai jawaban pun diberikan oleh Putih Kesumba. Mulai dari sebesar buah pinang, sebesar buah manggis, sebesar buah mangga, hingga sebesar buah kelapa. Setelah dirasa cukup besar, sang ular pun memanggil teman-temannya untuk berpesta memakan daging Putih Kesumba yang empuk. Meskipun dikurung di atas tebing yang sulit dijangkau, Putih Kesumba masih bisa melihat orang-orang berlalu lalang dengan perahunya. Kepada mereka, Putih Kesumba sering bertanya tentang kabar ayahnya. Orang-orang tersebut pun menjawab bahwa sang ayah sedang dalam perjalanan pulang. Beruntung, setelah 3 bulan pergi, sang ayah pun pulang dengan selamat. Ketika ayahnya lewat, Putih Kesumba pun berteriak memanggil ayahnya. "Ayah, ayah, tolong aku, bebaskan aku dari tempat mengerikan ini, ayah!" teriak Putih Kesumba. Sang ayah pun langsung mendekat dan membawa Putih Kesumba pulang ke rumah. Sementara sang ular mati dimangsa teman-temannya. Karena ketika tiba di tempat, Putih Kesumba telah pergi. Mereka tentu saja sangat kecewa karena pestanya batal. Sebagai gantinya, mereka berpesta memangsa ular yang telah mengundang mereka tersebut. Akhirnya, Putih Kesumba hidup bahagia bersama kedua orang tuanya, tanpa ada gangguan sang ular yang telah mati karena tidak bisa menepati janjinya kepada teman-temannya. Nah, teman-teman,
Pesan moral dari cerita ini adalah kita harus terus berusaha untuk meraih cita-cita yang ingin kita capai. Sekian dan terima kasih.